kita berjumpa kembali. Ini seperti yang bisa dilihat di sini. Ini adalah project yang terakhir saya share, sebuah message board Bluetooth yang memiliki baterai atau bisa disebut portable message board, portable running text. Jadi tidak memerlukan power dari eksternal kecuali kalau kita mau mencas. Nah, ini bagi yang belum tahu mungkin harus menonton yang 2 video sebelumnya. Nanti akan saya kasih linknya di deskripsi supaya bisa mengikuti apa yang saya jelaskan di sini. Oke. Jadi seperti yang diketahui sebelumnya, saya mengontrol message board ini untuk mengirimkan pesan yang mau ditampilkan, mengubah animasi, save, atau mengatur kecepatan, speednya, dan lain-lain itu melalui aplikasi mobile. Yang saya pakai di sini iOS, saya menggunakan aplikasi BLE yang sudah tersedia di Apple Store, atau juga bisa menggunakan aplikasi Android juga, itu kalau misalnya menggunakan HC05. Nah, ini saya mau share khusus untuk yang HM10. HM10 bisa digunakan dengan iOS. Ini adalah Bluetooth Low Energy BLE. Nah, selain bisa dikontrol dengan iOS, ternyata BLE ini, HM10 ini bisa dikontrol menggunakan aplikasi yang berjalan di browser di komputer. Saya sudah tes, itu bisa menggunakan Mac maupun menggunakan Windows. Nah, ini contoh yang akan saya berikan. Ini adalah aplikasi yang berjalan di browser menggunakan Mac. Oke. Ini seperti yang terlihat ini URL-nya di web saya sudah upload. Tapi ini juga bisa berjalan di lokal juga. Ini contohnya, ini shortcut untuk ke file yang ada di lokal. Ini saya jalankan. Nah, ini juga sama ya, isinya sama. Ini seperti ini, terlihat di sini file ya. Ini dia mengakses file di lokal ya. Kalau yang satu ini di website. Jadi kalau diakses di lokal tanpa ada koneksi internet pun ini bisa jalan, karena yang dibutuhkan itu adalah koneksi Bluetooth. Oke. Jadi untuk membuat aplikasi ini menggunakan yang namanya processing. Processing ini salah satu IDE untuk pemrograman. Ini bisa di download di processing.org. Ini ternyata sangat menarik karena cara pemrogramannya itu sangat mirip sekali dengan Arduino ya. Jadi sini saya kasih lihat ya. Ini download dari websitenya, kemudian install library untuk JavaScript. Jadi kita perlu JavaScript yang ini, p5.js. Dia bisa untuk aplikasi Python, bisa untuk aplikasi Android, JavaScript. Nah, ini saya bukakan. Sudah diinstal. Jadi ada versi untuk Mac-nya, ada versi untuk Windows juga. Saya sudah tes juga di 2 tempat, di Mac maupun di Windows, dua-duanya bisa berjalan. Nah, processing-nya itu, processing IDE-nya itu bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti yang terlihat di sini ya. Ini ada setup, ada draw. Ini sama mirip sekali dengan Arduino IDE. Ada setupnya. Draw ini ya seperti loop itu, dia akan berulang-ulang di sini. Ini tidak perlu dirubah kalau misalnya, kecuali mau menambahkan desain atau apa ya. Ini hasil dari yang di generate-nya itu. Ini JavaScript-nya ya. Nah, ini contoh saya bukakan yang aplikasi project yang saya buat. Ini saya dapat ini informasi dari channelnya Kevin Darang. Jadi saya juga menggunakan sampel dari dia yang saya modifikasi untuk keperluan saya. Kalian juga bisa modifikasi untuk keperluan yang kalian sendiri. Nah, ini
Ini aplikasi yang ini saya tutup dulu. Ini aplikasi yang saya buat untuk keperluan saya mengontrol message bot ini. Ya, ini setupnya ini saya buat banyak. Ini ada disconnect button, connect button, input message, ya, create input. Ini semua bisa dilihat di sini contohnya. Kemudian ini, nah ini untuk kontrol Bluetoothnya, ini semua otomatis dia akan di-include di dalam sini ya, di index.html-nya itu. Jadi JavaScript-nya di-include. Nah, ini komen juga kumpulan dari function-function untuk perintahnya yang dipanggil dari UI yang sudah disiapkan di sini. Jadi on mouse press itu dari kemana? Oh ya, pada saat setelah menginstal processing ini p5.js-nya itu belum ada. Ini ditambahkan dari sini. Bisa add mode. Jadi dengan add mode kita seperti menambahkan library-nya itu. Yang kita perlukan adalah p5.js. Nah, kalau mau coba-coba yang lain nanti bisa coba sendiri ya. Nah, untuk ini kan untuk library JavaScript-nya. Sedangkan untuk koneksi Bluetooth-nya ada p5.ble.js. Ini untuk Bluetooth Low Energy. Ini untuk koneksi dengan Bluetooth-nya. Nah, ini bisa ambil dari sini, bisa download dari sini. Tapi saya juga ada kasih nanti link untuk file yang saya pakai. Jadi lengkap semua satu paket. Ya. Nah, ini draw screen. Ini yang function yang dipanggil terus-menerus di bagian ini. Ini seperti loop-nya. Jadi setiap ada perubahan dia akan ini dan akan di draw di sini. Ya. Penulisannya itu benar-benar mirip sekali dengan Arduino. Oke. Ini hasil yang di generate index.html. Ini yang kita jalankan. Contohnya di sini. Nah, ini saya kasih contoh saja. Ini connect. Nah, salah satu mungkin sedikit drawbacknya itu, kekurangannya adalah untuk bisa mengkoneksi dengan Bluetooth BLE ini kita perlu tahu ada UUID, ya, unique ID dari hardware yang kita pergunakan. Okay. Untuk mendapatkan UID itu kita bisa menggunakan aplikasi apa saja yang untuk koneksi ke Bluetooth. Ini bisa menggunakan serial. Nah, pada saat serial ini kita buka, itu ada service-nya, manufacturer. Nah, ini service ini kelihatan nih ID-nya. Ini UUID-nya, unique UID. Nah, service-nya ini bisa kita masukkan. FFE0 ini harus kita masukkan supaya dia bisa membaca. Nah, mungkin kurang jelas nih. Oke. Nah, di sini ada service FFE0. Nah, ini yang perlu kita masukkan dalam code di Bluetooth. Oke, ini connect to BLE, Bluetooth connect. Nah, ini ada kode service UUID-nya. Ini harus diisi sesuaikan dengan hardware yang kita pakai supaya bisa mendapatkan. Jadi dia cuma hanya akan list keluar hardware yang service UID-nya kita daftarkan nanti. Oke. Nah, ini contoh kita connect ke sini. Ini tadi sudah dimasukkan. Nah, kalau sudah terkonek dengan hijau, ini sesuai dengan yang kita buat di sini. Pada saat di draw screen ini ada flag connected atau tidak di-connected. Nah, ini saat ini aplikasi yang saya buat belum membaca
nilai yang sebelumnya tersimpan di dalam uh, di dalam ATMega-nya. Jadi ini adalah default dari aplikasi browser ini sendiri. Ya, ya kita contoh saja saya ketikkan di sini. Submit. Nah, oke, akan terkirim. Speed animasi. Makin dikecilkan dia makin cepat. Setiap kali ada perintah masuk dia akan mengulang ya, makanya tadi tidak ini ya, dia tidak membersihkan dulu. Ini dari aplikasi di dalam sininya. Ini juga ada saya siapkan button-button untuk mentoggle animasi. Kita bisa ganti-ganti animasi dengan button ini. Nah, ini untuk out animation-nya. Mau dibalikkan juga bisa. Ini semua sebenarnya perintah ini semua udah ada di dalam ATMega di file yang sketch Arduino-nya. Ini saya hanya keluarkan saja supaya bisa main-main di situ. Ini untuk simpan ke dalam chip kalau mau simpan message segala macam. Ini juga ada perintah untuk mereset, akan kembali lagi dengan kondisi yang sebelumnya. Ini untuk set brightness. Ini ada apa namanya slider. Bisa main-main. Dia ada slider, ada color picker, macam-macam. Ini menarik sekali si processing ini. Ya, saya tidak share banyak, saya hanya mau memperkenalkan di sini karena saya juga baru berkenalan dengan processing. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Ya. Ini reset hardware. Ini juga perintah untuk mereset. Oh, ini disconnect. Apa ini? Ya, sepertinya baterainya habis. Sebentar ya, saya cas dulu. Saya perlu. Oke. Setidaknya kita tahu kalau modul untuk baterainya bekerja. Dia ada cut off-nya. Nah, ya, baterainya sudah melampaui. Sudah melampaui low voltage protection-nya itu, jadi voltase baterainya sudah berkurang, dia cut off. Ya, baterainya ini tidak tahan terlalu lama ternyata karena kita banyak main ini ya. Prosesnya agak banyak, dia memakai baterainya cukup boros juga. Karena ini cuman tertulisnya itu 1000 mAh baterai yang saya pakai. Tapi terus terang saya tidak yakin kalau itu 1000 mAh. Seperti dilihat ini chargingnya juga sepertinya cepat sekali ya. Dari 2 langsung ke 3 ini. Nah, udah ke 4 sekarang. Ini sepertinya rating baterainya sendiri tidak bisa dipercaya ya, tapi nggak apa, setidaknya kita tahu boardnya bekerja. Kalau punya baterai yang besar nanti bisa dites, untuk siapa tahu bisa untuk bikin UPS mini. Oke, ini saya connect lagi, tadi disconnect. Oke. Jadi setelah kita merubah-rubah nilainya, kalau kita tidak mau simpan, ini kemudian mau kembalikan lagi. Ini ada perintah reset juga. Ini akan mereset. Oke. Nah, ini kita bisa simpan ke di lokal untuk dipanggil langsung filenya, atau bisa kita upload ke website. Cuma sayangnya saya mencoba untuk
jalankan melalui handphone itu belum berhasil. Saya juga coba di aplikasi di iOS, web browser di iOS. Saya juga coba browser di Android, tapi saat ini saya belum berhasil. Mungkin kedepannya processingnya ini akan bisa, saya harap bisa. Kalau itu bisa akan menarik sekali, semakin menarik. Tapi saat ini baru berfungsi di laptop yang memiliki fungsi Bluetooth ya. Kalau di PC dan tidak ada modul Bluetooth di PC-nya, ya saya kira itu tidak akan berjalan juga, karena kan koneksi ini memerlukan Bluetooth. Tapi saya sudah coba di macOS maupun di Windows 10 yang saya punya, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini nanti akan saya share linknya dari aplikasi yang saya buat ini. Itu saya masukkan di GitHub. Nanti linknya bisa buka di sana. Ini saya masuk nanti perlahan, nanti semua proyek-proyek yang saya share itu kan saya masukkan ke GitHub semua. Tujuannya supaya kalau saya ada perbaikan atau mungkin versi baru, ada update, akan lebih mudah untuk trackingnya. Karena kalau saya upload ke website, kadang-kadang kalau saya harus merubah filenya, versinya, itu sudah tidak ketahuan nanti ya. Oke, untuk video kali ini sepertinya itu saja, hanya perkenalan untuk processingnya itu, dan sedikit share contoh aplikasi yang sudah saya buat. Semoga bisa bermanfaat, dan bila teman-teman suka dengan konten seperti ini, ya mungkin bisa kasih sedikit support untuk subscribe, kasih jempol, supaya kita semakin bersemangat untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi ya. Itu saja saat ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.